Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Hajah Umi Khotimah, MPD, PhD, dan Ibu Kamelia, SPD, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Psikologi Sosial, beserta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas Indralaya. Nah, sebelum lanjut kepada materi, izinkan kami menyampaikan pantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke kota pahlawan, jangan lupa memakai topi. Salam sapa kami ucapkan sebagai pembuka dari kelompok kami. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami akan mereview materi tentang interaksi sosial, yang mana akan disampaikan oleh teman-teman saya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari interaksi sosial. Jadi menurut pengertian interaksi sosial ini ada berbagai pengertian menurut para lain. Yang pertama adalah menurut Gillen berpendapat bahwa interaksi sosial ini adalah hubungan sosial yang dinamis antar individu dengan individu dan juga antar kelompok dan hubungan antar kelompok. Jadi hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup dengan sendiri. Jadi yang kedua menurut pengali yaitu menurut Homans yaitu pengertian interaksi sosial proses kehidupan di mana aktivitas yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain akan diberikan respon yang bisa berupa ganjaran atau hukuman dari orang lain. Yang ketiga menurut Bonner, interaksi sosial adalah hubungan antar dua orang atau lebih yang aksi dari individu dan dapat mempengaruhi mengubah kehidupan individu yang lain. Yang keempat menurut Sorjano Sokanto, interaksi sosial adalah proses sosial yang berkaitan dengan cara berhubungan antar individu dengan kelompok untuk membangun sistem dalam hubungan sosial. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya interaksi sosial ini adalah hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok maupun antar individu dengan kelompok. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat yang pertama yaitu adanya kontak sosial. Kontak sosial itu sendiri berasal dari bahasa Latin con atau cum yang artinya bersama-sama dan tango yang artinya menyentuh. Jadi secara harfiah kontak sosial itu berarti bersama-sama menyentuh. Namun dengan seiring berkembangnya teknologi sekarang, orang-orang banyak melakukan kontak sosial tanpa harus menyentuh. Contohnya yaitu melalui perantara telepon, WhatsApp, Telegram, dan sebagainya. Adapun kontak sosial memiliki beberapa bentuk, yaitu yang pertama antara orang perorangan. Contohnya yaitu seperti anak kecil yang mempelajari kebiasaan-kebiasaan di dalam rumahnya. Jadi dapat dikatakan bahwa seorang anak berproses untuk mempelajari setiap norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Yang kedua yaitu antara orang perorangan dengan suatu kelompok atau sebaliknya. Dan yang ketiga antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Adapun kontak sosial memiliki beberapa sifat, yaitu kontak sosial bersifat positif dan kontak sosial bersifat negatif. Kontak sosial positif lebih mengarah kepada sebuah kerjasama, sedangkan kontak sosial negatif itu lebih cenderung kepada pertentangan. Selanjutnya yaitu kontak sosial juga bersifat primer dan sekunder. Kontak sosial yang bersifat primer itu artinya lebih mengutamakan bertatap muka atau bertemu langsung, sedangkan kontak sosial sekunder itu melalui perantara. Adapun syarat yang kedua dari interaksi sosial yaitu adanya komunikasi. Komunikasi di dalam interaksi sosial diartikan bahwa seseorang memberikan tafsirannya kepada orang lain, baik dalam bentuk pembicaraan, gerak-gerik maupun sikap. Namun, adanya komunikasi ini sering menimbulkan berbagai penafsiran tentang tingkah laku orang lain. Contohnya, ketika seseorang tersenyum, maka hal itu dianggap sebagai bentuk keramahan. Dan nantinya jika dalam berkomunikasi, maka hal itu akan menimbulkan suatu kerjasama. Sebaliknya, jika seseorang bersikap sinis, maka hal tersebut dianggap sebagai bentuk yang tidak ramah dan akan menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pertikaian. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya terkait syarat-syarat dari interaksi sosial. Terima kasih.
wabarakatuh. Baiklah, izin di sini nama saya Sidik Handoko. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan teman-teman, yakni mengenai bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama itu ada proses asosiatif, dan yang kedua itu ada proses disosiatif. Langsung saja kita ke yang pertama, yakni proses asosiatif. Proses asosiatif ini adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah ke arah yang positif, di mana di dalamnya ada kerjasama, ada akomodasi, dan juga ada asimilasi. Yang pertama ada kerjasama. Kerjasama merupakan bentuk interaksi sosial yang pokok. Kerjasama di sini dimasukkan sebagai suatu usaha bersama antara orang, perorangan ataupun kelompok manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam kerjasama ada beberapa bentuk, yakni ada kerukunan, ada bargaining, ada kooptasi yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang, ada koalisi yaitu gabungan antara dua kelompok yang bersama untuk mencapai sebuah tujuan, dan juga ada joint venture yaitu kerjasama perusahaan-perusahaan proyek tertentu. Selanjutnya bentuk proses asosiatif ada juga yang namanya itu akomodasi. Akomodasi merupakan suatu cara menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadian. Akomodasi juga bisa diartikan penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan-ketegangan yang ada. Bentuk akomodasi ada coercion atau koersi, yaitu bentuk akomodasi yang dirasakan dengan cara paksaan. Ada kompromi, ada arbitrase, yaitu bentuk akomodasi melalui pihak ketiga, ada mediasi, ada adjudikasi, yakni penyelesaian akomodasi dengan cara pengadilan. Selanjutnya bentuk proses asosiatif, yakni asimilasi. Asimilasi merupakan proses sosial di mana menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada, kemudian membentuk suatu kebudayaan baru guna mencegah adanya perpecahan. Baiklah, itulah 3 bentuk dari proses asosiatif. Selanjutnya kita bentuk interaksi sosial yang lain, yakni proses disosiatif, di mana proses disosiatif ini lebih mengarah ke arah yang negatif. Dari proses disosiatif ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu ada persaingan. Persaingan adalah suatu proses sosial di mana individu ataupun kelompok-kelompok manusia bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Dalam persaingan ini contohnya itu persaingan ekonomi, persaingan dalam bidang politik, persaingan kebudayaan, dan persaingan-persaingan yang lain. Selanjutnya, bentuk dari proses disosiatif, yakni ada kontravensi. Kontravensi ini diartikan penengah, yaitu antara tadi persaingan dan juga antara pertengahan. Jadi kontravensi ini berada di tengah-tengah antara persaingan dan juga pertengahan. Selanjutnya yang terakhir, bentuk dari disosiatif ini adalah pertentangan atau pertikaian. Ini merupakan puncak dari disosiatif ini karena adanya individu yang ingin menguasai ataupun ingin mengganggu individu yang lain. Jadi adanya pertentangan. Penyebab terjadinya pertentangan ini ada beberapa macam. Yang pertama ada perbedaan pandangan antara individu dan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan juga perbedaan-perbedaan sosial. Hal inilah yang menyebabkan adanya pertentangan-pertentangan yang ada. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian materi mengenai bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis interaksi sosial, di mana ada 3 jenis interaksi sosial, yaitu yang pertama, interaksi antara individu dan individu. Pada saat 2 individu bertemu, interaksi sosial itu sudah mulai terjadi, walaupun kedua individu itu tidak melakukan kegiatan apa-apa. Namun sebenarnya interaksi sosial telah terjadi apabila masing-masing pihak sadar akan adanya pihak lain yang menyebabkan perubahan dalam diri masing-masing tersebut, di mana hal ini sangat dimungkinkan oleh faktor-faktor tertentu. Contohnya saja seperti saat kita mencium bau minyak wangi seseorang, atau bau keringat seseorang, serta bunyi dari sepatu seseorang yang dipakai, sehingga itu mengundang reaksi
antara individu lain dengan individu lainnya. Selanjutnya, yang kedua, itu ada interaksi antara kelompok dan kelompok. Interaksi jenis ini terjadi pada kelompok sebagai suatu kesatuan, bukan sebagai pribadi-pribadi anggota kelompok yang bersangkutan. Di mana contohnya saja seperti permusuhan antara negara Indonesia dengan negara Belanda pada zaman Perang Pasifik dahulu. Yang ketiga, itu ada interaksi antara individu dan kelompok, di mana bentuk interaksi di sini berbeda sesuai dengan keadaan masing-masing. Interaksi tersebut lebih mencolok manakala atau jika terjadi pembenturan antara kepentingan perorangan dan kepentingan kelompok. Mungkin itu saja penjelasan mengenai jenis-jenis interaksi sosial. Terima kasih. Materi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya proses interaksi sosial. Nah, ada 4 faktor yang menyebabkan terjadinya proses interaksi sosial. Faktor yang pertama yaitu adalah faktor imitasi. Faktor imitasi adalah sebuah proses meniru atau mencontoh orang lain maupun kelompok. Maksudnya di sini contohnya itu misal nih, orang tua ketika ia pulang ke rumah maupun pergi ke rumah, ia mengucapkan salam. Jadi si anak ini akan mencontoh. Jadi ketika ia mau pulang ke rumah, kembali lagi ke rumah, maksudnya kemudian pergi dari rumah, ia juga akan mengucapkan salam. Faktor yang kedua adalah faktor sugesti, di mana faktor sugesti adalah sebuah pengaruh atau dorongan yang dapat digunakan untuk menggerakkan hati orang lain. Contohnya itu misalnya seorang guru nih, ada salah satu siswanya yang tidak bisa untuk melakukan suatu tugas. Nah, jadi guru ini tuh meyakinkan bahwa siswanya tuh kamu bisa, bahwasanya kamu bisa kok ngelakuin dan mengerjakan tugas ini. Yang ketiga itu adalah faktor identifikasi. Faktor identifikasi adalah sebuah kecenderungan atau keinginan dari dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, misal ada seseorang yang mengidolakan artis, artinya ia akan meniru bagaimana cara berpakaian artis tersebut, kemudian bagaimana cara makannya, kemudian cara bicaranya, dan lain sebagainya. Dia akan ingin menjadi sama seperti idolanya ini, begitu. Faktor yang keempat adalah faktor simpati, di mana faktor ini adalah sebuah perasaan yang seakan-akan atau seolah-olah kita tuh juga merasakan apa yang dialami atau apa yang dilakukan atau apa yang diderita oleh orang lain. Nah, faktor contohnya misalnya teman kita kena bully di sekolah misalnya. Nah, kita itu kenapa sih, kan kasihan dia dibully padahal dia kan nggak salah kayak gitu. Nah, itu merupakan ada faktor simpati. Nah, mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Saya akhiri, terima kasih. Nah, setelah materi-materi sebelumnya dijelaskan oleh teman-teman saya, selanjutnya kita kepada materi ciri-ciri interaksi sosial. Interaksi sosial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ada pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang, karena interaksi sosial itu membutuhkan aksi dan reaksi. Yang kedua, ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Pada saat melakukan interaksi sosial, simbol yang umum digunakan itu adalah bahasa. Yang ketiga, ada dimensi waktu, baik masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang, yang menentukan interaksi sosial yang sedang berlangsung. Yang keempat, ada tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama tidaknya tujuan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa tidak semua tindakan dikatakan interaksi sosial. Apabila ciri-ciri yang dijelaskan tadi tidak ada, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Karena pada dasarnya, interaksi sosial itu terletak pada kesadaran orang lain yang mengarahkan pada suatu tindakan. Artinya, dalam interaksi sosial itu membutuhkan timbal balik dari pihak yang bersangkutan. Sekian materi dari kelompok 1 kelas Indralaya. Kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.